Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzi Rizal dengan NIM 2310933008 dari kelompok 35 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Jadi pada kali ini kita akan bahas perhitungan yang ada pada Praktikum Perancangan Teknik Industri modul 4, yaitu perhitungan biaya overhead pabrik. Eh, Langsung saja, jadi biaya overhead pabrik yaitu biaya yang mencakup seluruh biaya produksi yang tidak berasal dari bahan baku langsung maupun tenaga kerja langsung. Namun, tetap diperlukan agar proses produksi berjalan optimal. Pada perhitungan BOP ini, kita menggunakan metode Activity Based Costing atau metode ABC, yang di mana metode ini mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas aktual yang dilakukan pada setiap produk. Pada metode ABC ini terdapat beberapa pengelompokan aktivitas. Yang pertama yaitu tingkat unit yang menggambarkan biaya yang berubah seiring bertambahnya jumlah unit produksi dan dihitung berdasarkan total unit yang dihasilkan. Lalu ada pengelompokan aktivitas yang kedua yaitu tingkat batch, yang dimana tingkat batch ini menggambarkan biaya yang muncul setiap kali satu batch atau kelompok produksi dijalankan tanpa memperhatikan banyaknya unit di dalamnya. Mengelompokkan aktivitas yang ketiga yaitu ada tingkat produk, yang dimana tingkat produk ini menjelaskan biaya yang berkaitan dengan aktivitas pendukung satu produk terlepas dari jumlah unit atau batch yang dihasilkan. Lalu pengelompokan aktivitas yang terakhir ada tingkat fasilitas, di mana tingkat fasilitas ini menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk menjaga kapasitas operasional serta keberlangsungan seluruh fasilitas produksi. Elemen-elemen yang ada pada biaya overhead ini yang pertama itu ada elemen cost driver, yang dimana cost driver ini merupakan faktor penyebab timbulnya biaya atau aktivitas yang membuat biaya berubah. Lalu ada elemen pull rate, yaitu kumpulan biaya sejenis yang berhubungan dengan satu aktivitas tertentu. Oke, baik, mungkin langsung saja kita masuk pada perhitungan biaya overhead pabrik. Oke, kita masuk pada perhitungan BOP. Jadi setelah didapatkan hasil perhitungan klasifikasi biaya, yaitu ada biaya bahan baku tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung pada CLTB, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan, biaya reparasi, biaya administrasi, biaya umum, dan biaya listrik. Selanjutnya yaitu kita menentukan eh, eh, cost drivernya terlebih dahulu. Jadi pada perhitungan BOP Partikum kali ini kita menggunakan cost driver yaitu jumlah batch, lalu ada jumlah tenaga kerja tidak langsung, ada jam kerja per bulan, dan satuan dari biaya listrik itu kWh. Untuk jumlah batch sendiri yaitu kita menentukannya berdasarkan eh, total eh, total produksi dari kedua CLT. Jadi didapatkan sebesar 193 batch. Setelah itu untuk tenaga kerja langsung yaitu kita didapatkan dari hasil perhitungan eh, untuk tenaga kerja tidak langsung yaitu sebesar 10. Lalu untuk cost driver jam kerja per bulan yaitu dengan mengalihkan antara total jam kerja dikali dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan. Jadi berdasarkan undang-undang,
didapatkan total jam kerja sehari itu yaitu 8 jam sehari dengan total hari kerja dalam sebulan yaitu selama 22 hari. Sehingga didapatkan sebanyak 176 jam per bulan. Untuk cost driver KWH didapatkan sebesar 1.375,616. Lalu setelah menentukan cost drivernya, kita lanjut ke menentukan tingkat aktivitas, menentukan pool, menentukan poolnya berdasarkan tingkat aktivitas. Yaitu terdapat dua tingkat aktivitas, yaitu berdasarkan batch dan fasilitas. Pada tingkat aktivitas yang pertama yaitu batch, untuk pool satu yaitu jenis biayanya yaitu biaya bahan baku tidak langsung dengan cost drivernya jumlah batch. Lalu pada pool kedua pada tingkat aktivitas batch yaitu ada jenis biaya tenaga kerja tidak langsung pada dengan cost drivernya itu jumlah tenaga kerja tidak langsung. Lalu untuk tingkat aktivitas yang kedua yaitu fasilitas. Pada pool ketiga yaitu, jenis biaya yang digunakan yaitu biaya penyusutan dengan cost driver jam kerja per bulan. Lalu pada pool 4 yaitu biaya reparasi, pool 5 yaitu biaya administrasi, pool 6 yaitu biaya umum dengan cost driver sama yaitu jam kerja per bulan. Pada pool 7 yaitu jenis biaya listrik yang dimana cost drivernya itu yang sudah kita tentukan sebelumnya yaitu KWH. Mungkin langsung saja kita masuk pada penentuan biaya perhitungan biaya overhead pabriknya dari kedua produk. Untuk menentukan pull rate per bulannya, kita bisa melakukannya dengan cara membagi biaya yang sudah didapatkan tadi dibagi dengan jumlah batch, dibagi dengan cost driver yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk biaya bahan baku tidak langsung ini kita menambahkan biaya bahan baku tidak langsung pada masing-masing CLTA dan CLTB. Jadi untuk cost driver bisa kita konversi dulu. Untuk full rate dibagi dengan jumlah batch. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, kita bisa melakukannya dengan cara yang sebelumnya, yaitu dengan bagi biaya dengan cost driver. Dalam menentukan full rate per bulan, selanjutnya kita menentukan BOP-nya yaitu dengan mengalihkan antara full rate per bulan dengan cost drivernya. Jadi si biaya bahan baku tidak langsung ini biaya pada full rate per bulannya dikali dengan eh, cost drivernya. Tapi langsung saja kita kalikan full rate per bulan dikali dengan jumlah batch. Lalu untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dikali dengan cost drivernya. Pada biaya penyusutan
Lalu ada biaya listrik. Setelah masing-masing pool didapatkan nilainya, lalu selanjutnya kita akan menjumlahkan uang hasil BOP yang sudah kita lakukan tadi ya. Sehingga didapatkan BOP sebesar 103.094.496 rupiah. Setelah kita menentukan total biaya yang dihasilkan dari BOP, selanjutnya kita tentukan target produksinya, yang dimana target produksi didapatkan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi untuk CLTA itu didapatkan target produksi sebesar 1.205, sedangkan untuk CLTB didapatkan sebesar 1.095. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita melakukan menentukan presentasi produk dari masing-masing produk yang didapatkan. Oke, untuk eh, mendapatkan presentasi produknya yaitu dengan bisa dilakukan dengan rumus target produksi dibagi dengan total total produksinya. Sehingga didapatkan sebesar 52% untuk CLTA, sedangkan untuk CLTB itu yaitu 48%. Langkah selanjutnya kita bisa mencari total BOP dari masing-masing produk. Untuk CLTA, kita bisa mencarinya dengan cara mengalihkan presentasi produk dengan total biaya. Dan untuk CLTB dilakukan dengan cara yang sama. Sehingga didapatkan total BOP pada masing-masing produk, yaitu untuk produk CLTA itu didapatkan BOP-nya sebesar 54.012.551 rupiah. Sedangkan untuk CLTB didapatkan sebesar 49.081.944 rupiah. Oke, mungkin sekian untuk perhitungan biaya overhead pabrik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau eh, cara penyampaian yang masih kurang bisa dipahami. Mungkin sekian, saya Hamzi Rizal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.